Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi metode penyusutan aset tetap. Di dua pertemuan sebelumnya, yang pertama itu kan kita sudah membahas mengenai teori-teorinya ya. Mengenai apa itu penyusutan, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyusutan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan, dan metode-metode apa saja gitu dalam penyusutan aset tetap. Kemudian di pertemuan selanjutnya, saya juga sudah menjelaskan mengenai dua metode penyusutan aset tetap, yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode aktivitas atau unit produksi. Nah, di sini yang akan dibahas itu adalah dua penyusutan yang lainnya, sisanya gitu. Yang ketiga, ya kemarin 1, 2 kan udah. Ini yang ketiganya adalah metode jumlah angka tahun. Kemudian yang terakhir adalah metode saldo menurun. Sebenarnya kan kalau misalnya secara sekilas kan udah dibahas ya di pertemuan yang pertama gitu, yang di PowerPoint yang pertama. Jadi di sini yang pengertiannya tidak akan terlalu mendalam, kita akan mendalam ke contoh soalnya gitu. Sama kayak pertemuan yang lalu lah, lebih mendalam ke contoh soal. Dan contoh soal yang akan dibahas ini adalah untuk metode jumlah angka tahun itu 1 soal, dan metode saldo menurun itu adalah 1 soal juga, jadi 2 soal. Kita lanjut ya. Yang pertama akan kita bahas adalah metode jumlah angka tahun atau JAT. Nah, di sini ada nih pengertian dari metode penyusutan dengan jumlah angka tahun ini. Sebenarnya ini sama ya kayak yang di dua pertemuan sebelumnya. Disebutkan bahwa metode jumlah angka tahun itu menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan atau biaya semula dikurangi nilai sisa. Jadi dasar penyusutannya itu ini adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kemudian, setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Misalnya, nah di sini ada dalam kurungnya, dia itu umur ekonomis asetnya itu ada 5 tahun. Berarti tinggal 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, si jumlah angka tahunnya itu ada 15. Gitu. Atau pecahan tersebut bisa dihitung dengan rumus berikut ini. Yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. Nanti N plus 1 dulu, baru dikalikan ke N, baru dibagi 2. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini adalah umur ekonomisnya. Jadi, kalau misalnya 5 tahun nih, kayak yang di contoh ini, berarti 5 kali 5 tambah 1 dibagi 2. Berarti 5 kali 6, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, hasilnya sama kan kayak ini? Sama kayak kalau 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, yang tadi kalau misalnya dia 5 tahun. Gitu. Terus nanti kalau misalnya dengan menggunakan metode jumlah angka tahun itu, dari tahun ke tahun itu, si beban penyusutan itu nilainya berkurang. Gitu. Kalau misalnya yang garis lurus kan dia tiap tahunnya sama angkanya, nominalnya. Kalau misalnya yang unit produksi itu dia tergantung berapa banyak produktivitas aset tersebut gitu. Kalau misalnya ini dia berkurang setiap tahunnya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada bagaimana cara perhitungan menggunakan metode jumlah angka tahun. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu jumlah angka tahunnya berapa gitu sebelum mencari penyusutan. Dengan rumus yang tadi yang udah ya, JAT sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, setelah tahu jumlah angka tahunnya, kita bisa mencari nih beban penyusutannya berapa. Dengan cara ini, penyusutan sama dengan, ini kan dasar penyusutannya ya, gitu. Harga perolehan aset dikurangi nilai sisa atau nilai residu, dikali ke umur, dibagi ke jumlah angka tahun. Gitu. Nah, umur itu maksudnya adalah umur ekonomis. Jadi, kalau misalnya umur ekonomisnya 5, berarti dasar penyusutan dikali 5, kemudian dibagi 15. Atau dasar penyusutan kali 5 per 15.
Kita lanjut ya ke contoh soal supaya kelihatan nih yang dari tadi saya omongin itu kayak gimana. Di sini sudah ada contoh soalnya. Di soalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2007, Fotokopi Artala membeli 3 unit mesin fotokopi dengan total harga perolehan 35 juta. Nah, 35 juta ini untuk 3 mesin ya. Dan tidak usah dibagi satu persatunya gitu. Mesin ini mempunyai umur ekonomis 3 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah. Penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Hitunglah penyusutan mesin fotokopi dan buatlah jurnal untuk mencatat beban penyusutan mesin fotokopi setiap tahunnya. Sama kayak yang metode-metode sebelumnya ya. Yang ditanyakannya itu adalah penyusutannya dan bagaimana pencatatannya pada jurnal. Nah, nanti untuk penyusutannya supaya lebih mudah kita akan membuat kartu penyusutan lagi. Tuh. Lebih gampang lah ya harusnya karena kan sama kayak yang metode-metode sebelumnya. Nah, cara menjawabnya adalah pertama kita harus cari dulu jumlah angka tahunnya berapa. Nah, di sini udah ada. Tadi rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Terus N-nya atau umur ekonomisnya itu kan 3. 3 plus 1 bagi 2. Ini berarti 3 dikali 4 dibagi 2 kan? 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti JAT-nya adalah 6. Setelah ini kita bisa tahu nih penyusutannya berapa. Nah, ini adalah penyusutannya. Kita sebentar ya, saya hapus dulu. Iya. Nah, di sini adalah penyusutannya. Penyusutannya dengan cara yang tadi ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa atau dasar penyusutannya, dikalikan ke umur dan dibagikan ke jumlah angka tahun. Nah, harus diperhatikan bahwa penyusutan yang dihitung di sini adalah penyusutan untuk di tahun pertama gitu. Nantilah kalian lihat di kartu penyusutannya ya. Berarti 35 juta dikurangi 5 juta, berarti 30 juta kan? 30 juta dikali 3 dibagi ke 6 tahun. Sama dengan 15 juta. Nah, 15 juta ini untuk tahun pertama. Kenapa? Karena ininya 3. Kalau misalnya tahun kedua gimana, Bu? Kalau tahun kedua berarti dikalinya kedua. Kalau misalnya tahun ketiga gimana, Bu? Kalau misalnya tahun ketiga berarti dikalinya ke 1. Jadi nanti 30 juta dikalikan kedua dibagi 6 tahun kedua. Tahun ketiganya 30 juta dikali ke 1 dibagi 6 gitu. Nah, terus kan dari situ kita bisa tahu ya bahwa dari tahun ke tahun itu nilainya akan berkurang. Gitu. Ingat ini hanya untuk tahun pertama. Supaya lebih jelasnya kita lihat di kartu penyusutan. Nah, ini kartu penyusutannya. Kartu penyusutan mesin. Jenis asetnya adalah mesin. Kemudian taksiran masa penggunaannya 3 tahun. Nih tadi nilai residunya adalah 5 juta. Metode penyusutannya adalah jumlah angka tahun. Nah, ini sama ya kayak yang kartu-kartu sebelumnya. Ada periode, kemudian ada harga perolehan, kemudian ada penyusutannya, ada akumulasi penyusutan, dan ada nilai buku. Sebelum dimulai, diingatkan kembali bahwa akumulasi penyusutan itu tiap tahunnya adalah bertambah, kemudian nilai buku itu tiap tahunnya adalah berkurang. Perhatikan yang tahun pertama, tahun 2007, harga perolehan 35 juta. Nah, penyusutannya ini adalah yang tadi kita hitung ya di slide sebelumnya. 3/6, 3 ini adalah umurnya, kemudian ini 6 itu adalah jumlah angka tahunnya. 30 juta itu adalah dari 35 juta dikurangi 5 juta. Nah, itu tuh yang tadi saya bilang dasar penyusutan. Berarti kan secara singkatnya 3/6 kali 30 juta sama dengan 15 juta. Berarti akumulasi penyusutannya adalah 15 juta. Nilai bukunya berapa? 20 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 35 juta kurangi 15 juta. Kemudian tahun kedua, nah
tahun kedua itu kan berarti dari 3 tahun itu 1 tahun sudah terlewati, sisanya adalah 2 tahun kan. Nah, berarti ini jadi 2/6. Dikali ke dasar penyusutannya 30 juta sama dengan 10 juta. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau misalnya pakai jumlah angka tahun itu, si penyusutannya dari tahun ke tahun itu akan berkurang. Nah, ini kan buktinya ada ya. Tahun pertama 15, tahun kedua 10, itu kan berkurang. Nah, terus akumulasi penyusutannya 25 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 15 juta ditambah 10 juta. Jadinya 25 juta. Kemudian nilai bukunya adalah 10 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 20 juta dikurangi 10 juta. Jadinya 10 juta. Kemudian tahun terakhir. Nah, tahun terakhir itu kan berarti tahun ketiga ya. Berarti sudah melewati 2 tahun. 3 kurangi 2 sisa 1 kan. Berarti umurnya sisa 1 tahun lagi. Berarti ini adalah 1/6 dikali 30 juta sebagai dasar penyusutannya sama dengan 5 juta. Akumulasi penyusutannya berarti jadi 30 juta, dapat dari 25 juta, ditambah 5 juta. Kemudian nilai bukunya ada 5 juta, dapat dari 10 juta, kurangi 5 juta. Gitu. Nah, 5 juta ini nilainya sama dengan yang ini, yang nilai residu. Gitu. Udah lah ya. Terus Bu, kalau misalnya 5 tahun gimana? 5 tahun berarti nanti tahun pertamanya adalah 5/15 gitu. Tahun keduanya 4/15. Tahun ketiganya 3/15. Tahun keempatnya 2/15. Tahun kelimanya 1/15 gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu umurnya berkurang gitu. Jadi dibalik, kalau ini kan 3 tahun berarti mulai dari 3/3/21. Kalau misalnya 4 tahun berarti 4/3/21. Kalau 5, 5/4/3/21. Gitu. Semoga paham ya. Sorry ya ini dari yang kemarin belum keganti. Nanti yang di PowerPoint di LMS-nya ini udah dibenerin. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah menghitung jumlah angka tahun, kemudian membuat kartu penyusutan, sekarang tinggal kita buat pencatatannya di jurnal. Nah, samalah kayak kayak pencatatan yang lainnya, di debitnya beban penyusutan, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ini kan dia kasusnya mesin fotokopi ya, berarti ini mesin fotokopi. Ini yang tadi ya, tahun pertama 15 juta, tahun kedua 10 juta, dan tahun ketiganya 5 juta. Mudah lah ya pencatatannya mah, pokoknya ingat di debitnya beban penyusutan, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nanti ambil-ambilnya mengikuti asetnya apa gitu. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke yang saldo menurun. Metode saldo menurun. Diperhatikan dengan baik ya, karena kalau menurut saya pribadi, metode saldo menurun ini yang paling butuh kerja ekstra gitu untuk memahaminya, untuk mengerjakannya. Tapi semoga kalian bisa, pinter-pinter lah pasti bisa. Ini slide-nya sebenarnya udah ada ya di yang pertemuan yang lalu, cuman saya bahas lagi di sini. Jadi, penyusutan menurut metode saldo menurun disebut juga metode tarif tetap atas nilai buku. Penyusutan metode saldo menurun adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban penyusutan untuk setiap tahunnya semakin kecil atau menurun. Sama dengan namanya ya gitu. Kemudian, dasar untuk menghitung penyusutan adalah nilai buku yang makin lama makin kecil atau makin menurun. Nah, kalau misalnya kalau di metode-metode sebelumnya itu kan dasar penyusutannya itu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Gitu kan di 3 metode sebelumnya. Kalau misalnya yang ini bukan harga perolehan dikurangi nilai sisa, tapi bukan harga perolehan dikurangi nilai sisa di awal gitu, tapi dari nilai buku akhir tahun gitu, akhir tahun sebelumnya. Kemudian, sedangkan tarif penyusutannya adalah menggunakan tarif penyusutan garis lurus dikali 2. Jadi, kalau misalnya tarif penyusutan garis lurus itu kan 100% dibagi umur ekonomis atau dibagi N.
Kalau misalnya 5 tahun berarti 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Nah, 20% itu adalah kalau garis lurus. Kalau misalnya saldo menurun berarti jadi 40% karena 20%-nya dikalikan ke 2. Nah, ini beban penyusutannya itu cara mencarinya adalah beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali nilai buku. Ingat, nilai bukunya ini adalah nilai buku akhir tahun gitu. Bukan nilai buku yang di awal yang harga perolehan dikurangi nilai sisa itu. Gitu. Biar makin gak pusing ya, biar makin paham, kita langsung lihat aja contoh soalnya kayak gimana dan penyelesaiannya kayak gimana. Di sini soalnya tanggal 2 Januari 2013, PT Garuda membeli sebuah mesin fotokopi merek Samsung dengan harga perolehan 20 juta. Taksiran umur ekonomi 5 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode saldo menurun. Hitunglah besarnya beban penyusutan mesin fotokopi tersebut setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan buat jurnal penyesuaiannya. Diulangi lagi, kita menghitung penyusutan mesin dan membuat jurnal untuk mencatat beban penyusutan setiap tahun. Oke, cara penyelesaiannya. Kita harus tahu apa? Tahu tarif penyusutan dong. Nah, tarif penyusutannya berarti 100% dibagi umur ekonomis dikali kedua. Dibagi dulu baru kali. Tadi kan umur ekonomisnya 5, berarti 100% bagi 5. 20% dikalikan kedua jadi 40% gitu. Nah, untuk beban penyusutannya kita langsung lihat di kartu penyusutan. Tadi jenis asetnya adalah mesin, kemudian taksiran masa penggunaannya adalah 5 tahun, nilai residunya tidak ada, metode penyusutannya adalah dengan saldo menurun. Nah, di sini sudah ada Sudah ada kartu penyusutannya. Di sini seperti biasa kita harus dulu maksudnya ada periode ya, kemudian ada harga perolehan, kemudian ada penyusutannya, kemudian ada akumulasi penyusutan, dan ada nilai buku. Sama kayak konsep yang sebelumnya, kalau akumulasi penyusutan itu tiap tahunnya menambah, kalau nilai buku itu tiap tahunnya mengurang. Nah, 5 tahun kan berarti 2013 sampai 2017. Nilai residunya tidak diketahui ya. Kita anggap aja 0. Harga perolehannya 20 juta sama. Nah, ini penyusutannya harus diingat bahwa penyusutannya itu dapat dari mana? Dari 40% dikali ke NB atau nilai buku. Oke, perhatikan yang tahun pertama. Yang tahun pertama itu tahun 2013. Penyusutan 8 juta itu dapat dari mana sih? Ya udah otomatis dapat dari 20 juta dikali ke 40%. Dapatnya adalah 8 juta. Kemudian 8 juta ini berarti langsung geser kan ke akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya juga otomatis jadi 8 juta, terus nilai bukunya adalah 12 juta. 12 juta ini dapat dari mana? Dari 20 juta dikurangi 8 juta, jadinya 12 juta. Itu. Yang ini sama dengan 20 min 8. Kemudian tahun kedua, 2014, penyusutannya ini 4.800.000. 4.800.000 itu dapat dari mana? 4.800.000 itu dapatnya adalah dari, ingat ini 40% dikali nilai buku. Berarti 4.800.000 dapat dari 12 juta, nih yang ini. 12 juta dikali ke 40%, dapatnya 4.800.000. Gitu, jadi kan kalau misalnya yang metode sebelumnya mah, si dasar penyusutannya teh harga perolehannya kan, dikurangi ke nilai sisa kalau ada. Kalau yang ini mah enggak,
si dasar penyusutannya itu adalah nilai buku tahun sebelumnya. Gitu. Nah, si 4.800.000 ini dapat dari 12 juta dikali 40%. Hasilnya 4.800.000. Terus, ini akumulasi penyusutannya, 12.800.000 dapat dari 8 juta tambah 4.800.000. Jadinya 12.800.000. Kemudian 7.200.000 dapat dari 12 juta dikurangi 4.800.000. Jadinya 7.200.000. Gitu. Nah, terus untuk tahun ketiga, penyusutannya adalah 2.880.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini nih. 7.200.000 dikali ke 40%. Jadinya 2.880.000. Akumulasi penyusutannya berarti tinggal 12.800.000 tambah 2.880.000. Jadi segini. Kemudian 4.320-nya dapat dari 7.200.000 dikurangi 2.880.000. Tuh. Sampai tahun ketiga ini kita tahu bahwa oh emang bener gitu si penyusutannya itu dari tahun ke tahun itu berkurang nilainya. Saldonya menurun. Kita lanjut ke tahun keempat. Penyusutannya ini 1.728.000 dapat dari mana? Nah, berarti dari sini. Dari 4.320 dikalikan ke 40%. Jadinya segini. Akumulasi penyusutan tinggal ditambah ya, dari sini ketambah dari 15.680 tambah 1.728. Kemudian nilai bukunya 2.592 ini dapat dari 4.320 dikurangi 1.728. Kemudian tahun terakhir 1.36.800 rupiah dapat dari mana? Nah, dari sini. Dari 2.592.000 dikali ke 40%. Gitu. Jadinya, akumulasi penyusutannya tinggal ditambah, kemudian nilai bukunya jadi segini. Nah, tadi kan di soal nilai bukunya tidak diketahui berapa ya. Itu makanya ini kita strip. Tapi ternyata tahun terakhir itu ada nilai buku segini gitu. Begitu deh. Pokoknya yang harus diingat adalah saldo menurun ini, yang jadi dasar penyusutannya itu bukan harga perolehan dikurangi nilai buku, tapi nilai buku yang tahun sebelumnya gitu. Kalau misalnya ngeliat dari aset ini mah, dari kartu penyusutan ini mah gitu, dari nilai buku tahun sebelumnya. Gitu. Bedanya sama yang lain tuh begitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, setelah mencari penyusutannya dari tahun ke tahun, kita tinggal membuat jurnalnya. Nah, ini adalah jurnalnya. Samalah ya, di debitnya beban penyusutan, kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan. Gampang lah. Nggak ada yang susah kalau mencatat jurnalnya ya. Yang perlu dipahaminya mah mencari penyusutannya berapa gitu dari setiap metode itu. Dan balik lagi kalau dari keempat metode ini, saldo menurun ini yang caranya agak berbeda dari yang lain karena dasar penyusutannya yang berbeda. Yang dijadikan dasarnya berbeda gitu. Kalau yang lain mah kan dari yang tadi balik lagi dari HP dikurangi NS. Oke, materinya sebenarnya udah selesai sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah mau menyimak sampai di akhir video. Dengan berakhirnya slide ini, saya katakan bahwa materi metode penyusutan hasil tetap itu selesai. Dan setelah pertemuan ini, akan ada tugas gitu. Jadi, video ini 3 jam, nanti tugasnya 3 jam. Begitu. Terima kasih ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja ke saya. Oke? Secara pribadi. Atau kalau misalnya ada grupnya, boleh ditanyain di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.